Halo teman-teman, kita mau berbagi cara membuat teks kode dan link account pada Mayop versi 18. Simak ya. Halo semua, nama aku Kartika Wulandari. Di sini aku mau tutorial cara membuat teks code pada aplikasi accounting Mayop. Sebelumnya, teks code adalah fasilitas yang digunakan untuk melakukan pengaturan pajak pada Mayop. Berikut akan dipaparkan langkah-langkahnya. Pertama, klik menulis, kemudian pilih Fat Code. Setelah itu, akan muncul Fat Code List. Kemudian klik New. Setelah itu, pada Fat Code kita isi dengan Fat. Untuk description-nya diisi dengan value add text. Untuk Fat type tetap Fat, dan untuk rate-nya diisi dengan 10%. Untuk link account for VAT collected diisi dengan PPN outcome atau VAT out. Dan untuk link account for VAT paid diisi dengan PPN income atau VAT in. Dan yang terakhir, untuk link card for VAT authority tidak perlu diisi. Kemudian klik OK. Setelah itu akan tertera pada VAT Code List. Kemudian klik Close. Selesai, mudah bukan? Klik Setup, kemudian link account, dan muncul 4 bagian seperti ini. Yang pertama itu ada account and banking account, yaitu untuk menyesuaikan akun link pada akun banking. Yang kedua ada sales ledger account untuk menyesuaikan akun link pada penjualan. Yang ketiga ada purchase ledger account untuk menyesuaikan akun link pada pembelian. Dan yang keempat ada payroll account untuk menyesuaikan akun link pada penggajian. Nama saya Risma Nur Aeni. Saya akan memberitahukan bagaimana caranya membuat link account pada perusahaan baru di Mayop. Link account ada di menu Setup ketika membuka halaman Mayop. Link account fungsinya untuk membuat otomatisasi dalam pencatatan. Saya akan menunjukkan cara membuat account dan banking account. Account dan banking account berfungsi untuk menyesuaikan akun link account pada banking. Setelah terbuka jendela account dan link account, bisa kita lihat ada beberapa akun yang harus diganti dan sudah terotomatisasi. Akun yang udah otomatis yaitu perkiraan modal untuk laba periode berjalan current earnings, dan perkiraan modal untuk laba ditahan. Dan yang tidak otomatis adalah perkiraan modal untuk selisih pembukuan atau historical balancing, dan untuk menampung penerimaan sementara yaitu bank account for undeposit fund. Yang harus kita ganti akunnya adalah yang bank account for undeposit fund. Ini bisa kita ganti dengan akun dari cash in bank atau di cash perusahaan, atau juga akun bank yang digunakan oleh perusahaan. Di sini cash in bank, kita klik, kemudian use account, klik yes untuk setuju. Kemudian account dan banking link account sudah jadi. Kita akan ke tahap selanjutnya untuk membuat link account sales ledger account. Klik OK. Nama saya Tias Rizky Saputri. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menyesuaikan link account pada penjualan di Mayop. Yang pertama adalah klik Setup, kemudian link account, dan muncul 4 bagian seperti ini. Karena di sini saya akan menunjukkan cara menyesuaikan link account pada penjualan, maka saya klik sales ledger account. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini.
Yang pertama ada asset account for tracking debtors, yaitu akun aset untuk menampung piutang dagang, karena di penjualan ini ada penjualan kredit, yaitu ditampungnya itu menggunakan piutang dagang, akun piutang dagang. Nah, di sini isinya adalah piutang dagang atau account receivable. Kemudian use account. Nah, yang kedua ini ada bank account for customer receipt, yaitu akun bank untuk menampung penerimaan dari pelanggan. Ini adalah akun bank, berarti kas di bank atau cash in bank. Kemudian use account. Nah, setelah dua ini ada 4 pilihan yang harus dipilih. Nah, pada umumnya itu yang dipilih adalah ini, yang pertama, yang ketiga, dan yang keempat. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama itu adalah I charge carriage on invoices. Nah, jika ini adalah artinya saya menarik beban angkut penjualan. Jika di ketentuan soalnya itu ada beban angkut penjualan, maka di sini bisa di checklist. Kemudian income account for carriage-nya adalah akun pendapatan untuk beban angkut, yaitu beban angkut atau freight collected. Kemudian use account. Nah, yang kedua, I track deposit collected from customer, yaitu adalah akun bank menerima uang muka dari pelanggan. Jika ada di checklist, dan liability account for customer depositnya ini diisinya adalah uang muka pesanan, tapi ini biasanya tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah I give discount for early payment, yaitu saya memberi potongan penjualan untuk pembayaran sesuai termin atau sesuai jangka waktu. Ini biasanya ada, yaitu di checklist. Kemudian expand or cost of sale account for discount-nya ini adalah potongan penjualan atau sales discount. Nah, kemudian use account. Terus yang keempat ini ada ISS charge for late payment. Ini adalah menerima denda keterlambatan bayar dari pelanggan. Kemudian di checklist. Income account for late charge-nya adalah akun pendapatan untuk keterlambatan bayar, yaitu beban denda keterlambatan bayar, yaitu late fees collected. Kemudian use account. Nah, ini umumnya yang diisi pada soal mayo. Itu yang pertama, yang ketiga, dan keempat. Kemudian setelah selesai di sini ada terms, yaitu termin atau jangka waktu bayar gitu. Saya akan klik di sini, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama itu adalah payment is due. Payment is due itu adalah pembayaran keterlambatan gitu. Pembayaran yang sudah jatuh tempo. Nah, di sini ada COD, prepaid in a given no of days, no on a day of the month, no of day after EOM, day of month after EOM. Nah, kali ini saya akan menggunakan in a given no of days. Kemudian termin yang saya akan gunakan adalah 2/10 N/30, yang artinya itu adalah diberikan diskon 2% jika pembayarannya itu dilakukan 10 hari dari jangka tanggal penjualan. N/30-nya itu adalah artinya harus dibayar 30 hari dari tanggal penjualan. Terus selanjutnya itu ada discount days. Discount days itu hari diskonnya. Hari diskonnya itu adalah dari yang tadi saya sebutkan 2/10, diberikan diskon jika pembayarannya itu dilakukan 10 hari dari jangka tanggal penjualan.
berarti di sini 10 hari, 10 berarti. Kemudian balance due days-nya itu harus dibayar dari 30 hari dari tanggal penjualan. Dari N/30 berarti 30 di sini. Kemudian di sini diskon for early payment, yaitu potongan untuk pembayaran tercepat atau yang sesuai dari 2/10, yaitu diberikan diskon 2%. Berarti di sini 2%. Kemudian di sini adalah monthly charge for late payment. Nah, di ketentuan soalnya itu juga ada yang namanya denda keterlambatan bayar. Seperti contohnya adalah keterlambatan membayar piutang dikenakan denda 1% dari nilai piutang dagang. Berarti untuk denda keterlambatan bayar di sini adalah 1%. Ini adalah sesuai dari ketentuan soal ya guys. Kemudian di sini ada price levelnya, tidak usah diisi. Terus VAT code-nya itu adalah kita menggunakan VAT yang sudah ada di ketentuan soal, yaitu adalah setiap penjualan diperhitungkan PPN atau pajak 10%. Itu menggunakan VAT karena dia nilainya 10%. Kemudian use VAT code. Terus selanjutnya ada carriage VAT code, itu untuk pajak untuk beban angkut. Karena di sini di ketentuan soalnya itu tidak ada, maka menggunakan NT atau no tax. Use VAT code. Kemudian sudah, ini dibiarkan, ini juga dibiarkan. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Nah, sudah selesai link account untuk penjualannya. Jadi kita klik OK. Nah, selesai. Halo, nama saya Sally Putrianti. Saya akan menjelaskan tentang Purchase Ledger Link Account. Purchase Ledger Link Account adalah pengaturan akun untuk segala transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Pertama, klik Setup. Lalu, pilih Link Account. Selanjutnya, pilih Purchase Ledger Link Account. Nah, terdapat 7 informasi pokok yang harus diisi. Sesuaikan akun-akun tersebut dengan akun yang ada di perusahaan. Yang pertama yaitu Liability Account for Tracking Creditors, yaitu akun kewajiban yang menampung utang transaksi pembelian dari kreditur. Akun yang digunakan adalah Account Payable. Selanjutnya, Bank Account for Paying Supplier, yaitu akun bank yang menampung pengeluaran atau pengembalian pembayaran dari transaksi pembelian. Akun yang digunakan adalah Cash in Bank. Selanjutnya, I can receive item without a supplier bill, yaitu perusahaan dapat menerima barang tanpa surat atau faktur dari kreditur. Ini biasanya dikosongkan karena ada beberapa perusahaan menetapkan peraturan bahwa pencatatan dilakukan jika faktur asli telah diterima. Selanjutnya, yaitu ada I pay carriage on purchase. Perusahaan membayar biaya angkut pembelian. Expense or cost of sales account for carriage, akun beban atau harga pokok penjualan yang menampung biaya angkut yang dikeluarkan pada transaksi pembelian. Akun yang dipilih atau yang digunakan yaitu Freight Paid. Selanjutnya, I track deposit paid to supplier. Perusahaan membayar uang muka kepada kreditur. Ini juga dikosongkan karena tidak semua perusahaan menetapkan
pembayaran di muka. Selanjutnya, I take discount for early payment. Perusahaan mendapatkan potongan pembelian jika membayar lebih cepat dari yang ditentukan. Expense or contra account for discount. Itu akun untuk potongan pembelian. Jika yang digunakan adalah metode fisik, maka pilih purchase discount. Namun, jika perusahaan menggunakan metode perpetual, maka pilih cost of goods sold. Terakhir, I pay charge for late payment. Perusahaan membayar denda jika terlambat membayar. Expense account for late charge. Akun beban untuk denda keterlambatan pembayaran. Pilih late fee paid. Dalam purchase penjualan biasanya terdapat termin jika supplier memberikan diskon. Kita bisa mengisi termin tersebut di Mayop. Pertama, ada payment is due. Payment is due menghadirkan beberapa pilihan seperti COD in a given number of days, prepaid. Kita pilih in a given number of days. Kemudian discount days itu adalah misalnya supplier memberikan termin 3/10 N/30, maka discount days-nya adalah 10 hari pertama dari 30 hari kita mendapatkan diskon, jadi kita tulis 10. Untuk balance due days itu waktu jatuh tempo, 10 hari pertama kita mendapat diskon dari 30 hari jatuh tempo, berarti jatuh temponya adalah 30 hari, maka kita tulis 30. Kemudian diskon for early payment adalah diskon yang diberikan untuk pembayaran 10 hari tercepat. Biasanya tergantung perusahaan 2%, 3% atau berapa persen dari perusahaan supplier. Untuk fat code kita ganti. Untuk fat code ini diperuntukkan agar pajak diperhitungkan. Kita pilih PPN value add tax yang 10%. Untuk carriage fat code kita no tax atau biaya pajak 10% karena biaya ongkos kirim tidak memerlukan pajak atau tidak ada pajaknya. Kemudian kita klik OK. Selesai sudah purchase ledger link account. Kemudian kita klik OK. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang udah nonton video ini. Share ke teman-teman kamu ya biar lebih bermanfaat.